Saudara terkasih, dimanapun kita berada, marilah kita memulai ibadah Minggu Advent ketiga hari ini dengan penuh sukacita. Marilah kita berseru. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya, rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia yang ilahi hadir dalam wujud sang insan, kedatangannya sudah dinubuatkan dalam firman, maka patutlah kita bersyukur melalui pujian. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 79, ayatnya yang pertama dan yang ketiga, Maha terpuji Allahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta kita. Amin. Pengakuan dosa. Dalam minggu ketiga perayaan Advent ini, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah terang. Di dalam terang itu ada kehidupan. Hanya mereka yang mau hidup di dalam terang itu memperoleh hidup yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita memberi diri dipimpin dalam terang itu,
Datanglah kepada sang terang yang memberi kehidupan itu. Terang tersebut memang akan menelanjangi seluruh kebobrokan kita. Namun, jika kita mau mengakui dan bertobat, kita akan beroleh hidup. Mari kita berdoa. Ya sumber kehidupan, terangilah jalan kami, perlihatkanlah segala penyimpangan kami, sehingga kami sadar betapa jauhnya kami telah tersesat. Ampunilah kami ya Tuhan, bawalah kami kembali pada jalan kehidupan. Kami sering tidak menghargai kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami sering menyanyiakan jam-jam berharga dari kehidupan kami. Kami sering membiarkan kesempatan untuk memperlihatkan kasih setia Tuhan berlalu begitu saja. Pertengkaran bukan perdamaian yang kami lakukan. Tipu daya bukan ketulusan yang kami tunjukkan. Kami menyesali semuanya itu. Ampunilah kami Tuhan. Masa hidup kami tidaklah kami ketahui, namun kami berlagak seolah-olah kami berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Kami tidak telaten membina kehidupan kami. Kami hanyut dalam kesenangan duniawi. Kami sering memikirkan Engkau dalam pertimbangan kami demi kepentingan kami yang sesaat. Ampunilah kami dan baharuilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan NKB nomor 73 ayat 1 dan 3. Kasih Tuhanku lembut.
Berita anugerah dan panggilan hidup baru. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah Tuhan berdasarkan Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Damai Kristus bagimu. Mari kita berdiri. Berita anugerah Tuhan menuntun kita menempuh hidup secara baru. Kita dengarkan tuntunan Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita meresapinya dan memohon kuasa Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Mari kita menyanyikan dari PKJ 66 ayat 1, 3, 4, Hai umat, puji Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, karena hari ini kami boleh beribadah di Minggu Advent ketiga. Tuhan, kami merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, mampukan kami supaya kami bisa memaknai persiapan-persiapan menyongsong kelahiran-Mu ini dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu,
Biarlah kami mampu memahami firman-Mu sebagai dasar bagi kami untuk menyongsong kelahiran Juru Selamat kami. Berikan juga ketenangan hati dan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam kesehariannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya menyapa kita semua. Shalom, Yahom. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Minggu Advent ketiga. Tak terasa waktu berjalan terus. Ternyata kita sudah sampai di Minggu Advent ketiga. Dari rekan-rekan pelayan sebelumnya telah mengulas atau memaparkan makna setiap minggu-minggu Advent yang sedang kita jalani, ya. Dan di Minggu Advent ketiga ini kita pun menyalakan lilin 3, dan setiap lilin-lilin itu memberi makna, ya. Kalau lilin di Minggu Advent pertama kita maknai sebagai pengharapan, bahwa kita memiliki harapan akan kelahiran Sang Juru Selamat. Dan lilin Minggu Advent kedua memberi kita makna sebagai kesetiaan dan cinta kasih. Dan Minggu Advent ketiga ini
memberi juga kita makna sebagai sukacita atau disebut dengan lilin gembala, karena kabar sukacita akan diberitakan bagi mereka yang rendah hati dan tulus. Dan minggu Advent keempat nanti itu juga memberi makna perdamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan kepada kita hari ini mengatakan rendah hati. Rendah hati. Berbicara rendah hati bukan soal yang gampang, ya. Dan siapapun yang mengatakan dia seorang yang rendah hati, maka itu tidak mencerminkan sebatas kata-kata. Karena rendah hati terlihat dari sikap, tindakan, dan perbuatan seseorang. Mari kita mengenal, memahami pengertian dari rendah hati itu sendiri. Rendah hati adalah tidak angkuh, tidak sombong. Ya. Atau dalam arti yang sederhana dikatakan rendah hati itu adalah seseorang yang tidak meninggikan diri dan tidak juga merendahkan diri, tapi dia menyesuaikan, ya, sesuai dengan keadaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berbicara rendah hati tentu kita membutuhkan sosok siapakah yang rendah hati itu. Lewat firman Tuhan hari ini, Yohanes Pembaptis telah memberikan contoh bagi kita bagaimana menjadi seorang yang rendah hati. Ketika orang-orang datang kepadanya, orang-orang Lewi, bahkan ada orang Farisi yang datang kepadanya menanyakan siapakah dirinya sebenarnya. Sebenarnya orang-orang yang pergi bertanya ini adalah suruhan para imam-imam pada saat itu. Sebenarnya tanpa mereka bertanya langsung kepada Yohanes, dengan mereka membaca, mempelajari beberapa buku, bahwa mereka mengenal sebenarnya siapa Mesias yang akan datang. Dan bukan Yohanes itu. Tapi karena mereka melihat semua tindakan-tindakan Yohanes, membuat mereka penasaran. Lalu mereka datang bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Engkaukah Mesias itu? Engkaukah Elia itu? Tapi apa kata Yohanes? Bukan. Saya bukan Mesias, saya bukan Elia. Tapi dia mengatakan, saya adalah hanya orang yang berseru-seru di padang gurun itu, yang mengatakan bahwa akan datang juru selamat, Mesias itu. Dia membaptis, katanya, benar, dia membaptis, tapi hanya membaptis dengan air. Sementara Mesias yang akan datang itu, yang dimaksud itu, katanya membuka tali kasutnya pun sungguh tidak layak. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes kepada mereka, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang terus berdatangan kepadanya. Sebenarnya Yohanes bisa saja menggunakan kesempatan ini supaya dia semakin tenar, supaya dia semakin terkenal. Bisa saja dia mengakui sebagai Mesias, supaya dia mendapat pujian, supaya dia bisa dihormati, disegani, atau apapun dengan adanya kesempatan itu. Tetapi Yohanes tidak menggunakan kesempatan itu. Dia sangat menyadari betul siapa dirinya. Tidak seperti Mesias. Dia tidak mencuri kehormatan. Dia tidak mencuri pujian itu yang seharusnya dihaturkan kepada Yesus yang akan lahir itu.
tapi dia jujur bahwa saya bukan Mesias. Mengapa Bapak Ibu Yohanes melakukan? Karena dia sudah memiliki sikap rendah hati. Dia tidak mau menonjolkan diri, meninggikan diri. Di dalam ayat 30 dikatakan, dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Itulah jawaban Yohanes. Dari semua pertanyaan itu, dia hanya mengatakan itu. Dia harus semakin besar. Siapakah itu dia? Yaitu Yesus, Sang Juru Selamat itu. Mesias, Sang Juru Selamat itu yang akan datang. Bahwa itu seharusnya yang semakin tinggi, yang semakin besar. Besar, tinggi maksudnya semakin diperdengarkan, semakin diceritakan, dikabarkan bagi semua orang, bukan dirinya. Sekalipun ada banyak hal yang dilakukan, tapi dia harus semakin kecil. Dia harus semakin rendah hati. Justru lewat apapun yang dia lakukan, yang dia tonjolkan adalah Yesus Kristus itu yang akan lahir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada zaman sekarang ada banyak sekali kesempatan yang bisa membuat orang semakin tenar. Dan kesempatan-kesempatan itu mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik, bukan mengarahkan pada kerendahan hati, sebagaimana yang dimaksud juga dengan tema kita pada hari ini. Justru mendorong orang semakin berbuat yang tidak benar, hanya demi mencapai ketenaran, hanya supaya semakin terkenal. Ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang digunakan oleh orang pada zaman sekarang. Tapi kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, yang sebentar lagi akan lahir, kita kenang kelahirannya. Saya yakin bahwa kita mampu memiliki sikap rendah hati itu. Yohanes telah memberikan pedoman bagi kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, dalam menjalani hari-hari kita, mari kita miliki sikap rendah hati itu. Kalau bahada fangi dengi de etede, ya ina Baiso wa alfagena balagu balalab hideda khenabuda. Dalam situasi masa-masa pandemi ini, mari kita merendahkan hati kepada satu sama lain. Mari kita terus berbuat yang terbaik, supaya orang juga mendapatkan sukacita melalui kita, sehingga ada juga sukacita dalam menyongsong kelahiran Yesus Kristus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memiliki sikap rendah hati memang tidak gampang. Itu butuh perjuangan. Karena godaan di sana sini di sekitar kita sangat banyak. Tapi oleh pertolongan Tuhan, kita pasti dimampukan. Asalkan kita membuka hati kita, menyiapkan hati kita, mengizinkan Yesus Kristus itu masuk, lahir, memiliki tempat kelahiran itu di dalam hati kita. Karena hanya orang yang rendah hati, disitulah Kristus mampu memiliki tempat. Dan orang yang telah menyediakan hati sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus itu, maka pasti memiliki sukacita dan mampu melakukan yang terbaik.
Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdiri untuk bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan dan mengingat firman Tuhan dari Yunus pasal 2 ayat 9. Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan syukur, yakni untuk pelayanan jemaat, untuk pembangunan gereja, dan untuk pelayanan diakonia jemaat, dan untuk persembahan sinode. Dalam pengumpulan persembahan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 298, bait 1 dan 3, selama bumi didiami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tahun tadinya kami berdoa mengucap syukur segala kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di Minggu Advent ketiga. Dan kami bersyukur telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas sikap Yohanes Pembaptis yang telah memberikan teladan baik bagi kami, bagaimana hidup bersikap rendah hati. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki sikap tersebut, kiranya dalam menjalani hari-hari kami, selalu kami menonjolkan sikap rendah hati, dan biarlah melalui sikap kami, Tuhan semakin dipuji, dan Tuhan semakin ditinggikan. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kondisi kurang sehat. Kami berdoa untuk Bapak Amarut, untuk Ibu Ina Carlo, untuk Bapak Amasania, untuk anak kami Lydia dan Kairos. Tuhan, dalam kondisi apapun yang mereka alami sekarang, sakit penyakit yang sedang mengganggu fisik, yang melemahkan fisik,
Kami mohon pertolongan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk menjamah seluruh tubuh mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh disembuhkan, mereka boleh sehat kembali, dan sukacita dalam menjalani hari-hari, terlebih-lebih memiliki sukacita dalam menyongsong kelahiran Yesus Kristus itu, Sang Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Amin Hermon. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kami terus berdoa kiranya Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan, memelihara hati dan pikiran, sehingga selalu berlaku yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Apapun pergumulan hidup, kami terus mohon Tuhanlah yang menjawab setiap pergumulan hidup. Dan dalam menjalani masa-masa sulit di masa-masa pandemi ini, kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan selalu mendampingi kami dalam menjalani hari-hari. Ya Bapa di surga, kami juga terus mendoakan pergumulan kami di Gereja Amin Hermon. Saat ini kami sedang terus menjalani proses pembangunan gedung gereja baru. Dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Dan kami terus memohon dan meyakini bahwa Tuhan terus menyertai sampai selesai nanti. Maka kami terus mohon Bapa, segala biaya, peralatan, kebutuhan, mari Tuhan, Engkaulah yang mencukupkan, Engkaulah yang membukakan jalan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap orang yang bersedia, yang dengan tulus mengulurkan tangan untuk menopang, memberikan pertolongan, bantuan, materi, atau apapun sebagai pendukung proses pembangunan ini. Kiranya Tuhan juga menjaga, memelihara mereka. Tuhanlah yang balasnya dalam kehidupan mereka. Dan kiranya berkat-berkat-Mu terus mengalir atas kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus kepada panitia pembangunan, komisi pembangunan sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan ini. Kami mohon Bapa, Engkau menjaga mereka. Jagalah fisik dan seluruh tubuh mereka kiranya selalu sehat dan selalu kuat. Dan kiranya Tuhan tak menjaga keluarga mereka, melihara, memberikan juga dukungan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan pelayan dimanapun berada. Tuhan, anugerahkan kami kebersamaan. Biarlah kami terus bergandengan tangan dalam menopang proses pembangunan ini. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi biarlah kami selalu memiliki tujuan dan pikiran yang searah. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh rekan pelayan mulai dari tingkat sinode lalu ke jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan Engkau selalu menjaga, memberikan semangat, menambah-nambahkan kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan sinode kami. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai sehingga di dalam memimpin, mengelola pelayanan di seluruh gereja Amin, Tuhanlah yang memampukan. Kami juga berdoa untuk negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Tuhan, setiap para pemimpin yang Tuhan percayakan, marilah Engkau biarkan Roh-Mu yang kudus tetap bekerja dalam hati mereka, sehingga dalam mengelola negara kami ini, mereka dimampukan untuk terus melakukan yang benar. Dan kami terus merindukan kiranya negara kami ini Tuhan selalu ada dalam
kedamaian. Jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Para pengacau, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati mereka, sehingga kami terus hidup saling mengasihi, saling menghargai, mendukung satu sama lain. Ya Bapa di surga, inilah pergumulan kami pada hari ini. Hari ini juga kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan menerima dan biarlah dikelola persembahan ini untuk mengembangkan pelayanan bagi Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami landaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, serta yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berdiri. Ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Namun persekutuan kita di dalam Kristus Yesus tak pernah berakhir. Dialah dasar iman kita dalam masa-masa panjang ke depan, menyongsong penggenapan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 dan 2, Nama Yesus Termulia. Semua
Kristus Yesus adalah sumber hidup kita. Maka tetaplah percaya kepada Dia, semaikan pengharapanmu di dalam Dia, dan tekunilah karyamu sebagai panggilan Allah di tengah dunia. Kristus sang sumber pengharapan menganugerahkanmu iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh, hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan engkau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya Ahom. Fajar yang baru, saudaraka, Yesus Kristus datang.